Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas modul 3 CSS Cascading Style Sheet ya. Jadi CSS ini merupakan panjangan dari Cascading Style Sheet, yaitu suatu dokumen yang digunakan untuk melakukan pengaturan halaman web. Jadi CSS ini untuk memperindah tampilan web gitu ya. Nah, apa itu CSS? Ya, saya style di sini didefinisikan sebagai menambahkan elemen HTML ya. Kemudian style umumnya disimpan ke dalam style sheet. Kemudian style ditambahkan HTML untuk membantu pekerjaan. External style sheet dapat membantu banyak pekerjaan. Kemudian external style sheet disimpan dalam CSS file, dan multiple style dapat didefinisikan sebagai jendela menjadi satu. Oke, ya, saat ini banyak ya, hampir semua web gitu ya, aplikasi berbasis web ini menggunakan CSS gitu ya. Oke, yang pertama di sini sintaks CSS. Jadi sintaks CSS terdiri dari selector dan declaration ya. Jadi selector dan declaration. Contohnya misalkan H1, kemudian dalam tanda kurung kurawal ya, color setiru blue, kemudian font size 12 pixel ya. H1 ini adalah selektornya, kemudian color blue, font size 12 ini adalah declaration. Nah, di declaration ini terdiri dari property dan value ya. Propertinya misalkan adalah color, blue ini adalah value atau nilai, font size itu adalah property, 12 pixel ini adalah value ya. Selector adalah elemen HTML yang akan dimodifikasi stylenya, misalkan H1, H2, H3, P, paragraf, table. Nah, itu adalah selector gitu ya. Declaration adalah terdiri properti dan nilai gitu ya. Properti adalah atribut yang kamu ingin ubah, dan tiap properti mempunyai nilai atau value. Contohnya color. Color ini adalah properti gitu ya. Properti adalah atribut gitu ya. Warnanya, kemudian bordernya, font size-nya itu adalah properti. Dan value adalah nilainya gitu ya, value-nya. Ya, kalau warnanya apa? Merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh elemen P atau paragraf yang dibuat center dan warnanya merah ya. P color red text align center. Oke, ini contoh sintak CSS. Kemudian saya langsung nanti ke contohnya sekalian. Kita bahas dulu how to penulisan CSS ya. Oke, CSS how to. Format penulisan CSS dapat dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama, external style sheet ya. External style sheet ini digunakan untuk menentukan style untuk banyak halaman ya. Dengan external style sheet kita dapat mengubah seluruh tampilan web hanya dengan mengubah satu file saja gitu ya. Jadi untuk menggunakan external style sheet, tambahkan link CSS. Jadi external style sheet ini file CSS-nya berada di luar file master atau file utama gitu ya. Berada di luar file utama. Nah, cara memasukkan adalah menggunakan link ya. Masukkan alamat dari style CSS-nya begitu. Ini penulisan untuk external style sheet. Oke. Internal style sheet yang kedua ini digunakan untuk menentukan style satu halaman HTML. Jadi file CSS-nya berada satu halaman dengan file utama gitu ya. Tapi letaknya di antara head ya. Nah, letaknya di dalam style di antara head gitu ya. Head kemudian style. Nah, penulisan internal style sheet itu di sini gitu. Kemudian yang terakhir inline style sheet dia inline style itu penulisannya digabung dengan file master atau utama, file HTML-nya. Oke, jadi yang paling ya penggunaan dari ketiga penulisan CSS ini dia kalau file utamanya sedikit menggunakan
inline, kemudian internal style sheet ini untuk yang lebih kompleks ya. Nah, yang kompleks ini adalah external style sheet. Jadi kita buat file sendiri, kemudian kita bisa gunakan untuk modifikasi CSS ke semua file master gitu. Oke, itu pengantar dari CSS, bagaimana penulisan tata letak dari CSS dan sintak dari CSS. Oke,